Slogan geng ini adalah menikah di usia 30 tahun. Tetapi, terhitung dengan usia lunar, mereka kini sudah 31 tahun dan masih single. Meskipun begitu, sejak usia 30, prinsip hidup mereka telah berubah. Hidup mereka hanya boleh sakit punggung karena masa muda, bukan sakit punggung karena memasak, mencuci piring, menyapu rumah, dan mengasuh anak. Meskipun masyarakat mencibir dan orang tua memarahi mereka, kami para wanita akan tetap seperti ini, hehe. Mereka teguh pada tujuan untuk menjadi versi upgrade asli dari diri mereka sendiri tanpa perlu bantuan pria manapun. Trio kuat itu terdiri dari Jiwon, penulis webtoon dengan pikiran yang selalu penuh drama, Aiyang, pemilik restoran dengan rekam jejak percintaan yang heboh, dan Gyandu, presenter terkenal yang tajam sekaligus takut kamera, sebuah kombinasi yang kontradiktif namun sempurna. Pembukaan film ini adalah pertengkaran sengit antara Jiwon dan Direktur Yoon tentang akhir cerita komik pengantin gila. Jiwon ini menggambarkan adegan pengantin wanita menghabisi suami yang berselingkuh tepat di tengah upacara pernikahan, seperti film aksi Korea. Direktur Yoon terbaring menolak karena pembaca anak-anak tidak boleh diedukasi tentang seksualitas dengan gaya berdarah seperti itu. Jiwon membalas bahwa anak-anak perlu ditunjukkan bahwa hidup adalah serangkaian kejutan. Sementara Direktur Yoon mengatakan bahwa saat ini tidak ada lagi orang yang mengamuk seperti pengantin wanita itu. Mereka yang tahu telah diselingkuhi akan diam-diam berpisah, bahkan saling mendoakan yang terbaik. Jiwon tetap mempertahankan pandangannya bahwa perselingkuhan harus dihukum tanpa kompromi. Namun, begitu selesai berbicara, ia langsung tertusuk sebuah pukulan mematikan saat Direktur Yoon dengan lembut menyimpulkan bahwa Jiwon sudah terlalu tua untuk memahami cinta yang cemburu dan dingin. Aiyang dan Janju, yang mendengar kabar tersebut, segera datang membela kehormatan kolektif teman-teman wanita mereka yang sedang memasuki babak ketiga kehidupan. Meskipun tahu usia 30 bukan lelucon, mereka tetap menolak menyerah pada kenyataan, lebih baik mencuci muka dengan air es daripada mengakui diri mereka tua. Perdebatan ditutup dengan ancaman mogok dari Jiwon. Ia menyatakan tidak akan menggambar babak terakhir jika tidak diakhiri dengan darah. Direktur Yoon pucat karena takut para penggemar akan berteriak histeris, tetapi Jiwon memutar kursinya 360 derajat dengan provokatif, wajahnya cemberut seperti remaja yang baru beranjak dewasa. Saat sedang memuncak, ia tiba-tiba kejang leher, terjatuh ke lantai sambil berteriak OAI seperti film sitkom, membuat Direktur Yoon harus segera membawanya ke rumah sakit. Setelah selesai, mereka berdua pergi bersama ke kedai kopi untuk bekerja lagi. Di jalan, Jiwon melihat pamflet tentang lomba menulis cerita untuk penulis baru. Ia langsung jatuh ke dalam kenangan yang menyakitkan tentang masa-masa sulit ketika ia masih memeluk laptop, bermimpi, dan makan mie instan bercampur air mata. Sekarang setelah terkenal, ia melihat kembali dan masih bertanya-tanya mengapa dialog yang ia tulis saat itu sangat norak seperti permen kapas, tetapi ia tetap memenangkan hadiah, benar-benar seperti anak bawang yang beruntung. Di tengah-tengah ia masih tenggelam dalam kenangan indah itu, Direktur Yoon tiba-tiba mengumumkan bahwa cerita lukisan cat air milik Jiwon telah terpilih untuk diterbitkan. Sebelum sempat bersukacita atas kabar baik itu, Jiwon kembali memucat karena cerita itu adalah pengakuan tentang kisah cinta pertamanya yang gagal. Ia bahkan belum sempat mengumpulkan emosi konyolnya ketika mendengar nama manajer baru. Ya Tuhan, ternyata sama dengan nama cinta pertamanya, Seung-yu. Ia berbisik pada dirinya sendiri, pasti hanya kebetulan, mana mungkin hidup penuh drama seperti ini. Tetapi kenangan masa remaja diam-diam terulang kembali, seperti daftar lagu sedih. Ia menenangkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya kebetulan, mustahil mereka berdua akan bertemu lagi sekarang. Dalam perjalanan pulang, Jiwon menyaksikan sepasang murid di bus, sang cowok menahan kepala teman wanitanya yang tertidur. Pemandangan yang membuat hati tuanya bergetar seperti roller coaster karena Seung-yu di masa lalu juga pernah melakukan hal yang sama. Rasa penyesalan memuncak seperti air mendidih yang tumpah dari ketel. Jiwon tiba-tiba merindukan masa muda yang polos dan beraroma kertas buku pelajar. Malam harinya, trio itu berkumpul, makan, dan bergosip seolah besok adalah hari kiamat. Ketika Jiwon berbagi tentang cinta pertamanya yang murni, Gyanju langsung menyiramnya dengan air dingin yang membekukan, mengatakan bahwa cinta sejak SMP paling-paling hanya cukup ditulis di buku kenangan. Kemudian ia menceramahi seluruh kelompok, menekankan bahwa sudah saatnya untuk mencintai dengan serius, bukan bermimpi di siang bolong seperti di drama seri. Jiwon tentu saja tidak terima, ia masih berpegang pada filosofi bahwa cerita berasal dari kehidupan nyata. Tetapi tidak ada yang repot menanggapi karena topiknya telah beralih ke cerita Gyanju. Aiyang membongkar rahasia temannya bahwa ia adalah MC terkenal tapi takut kamera, sungguh aneh. Belum sempat tertawa, ia diserang balik dengan sangat keras oleh Gyanju yang langsung mengungkit masa lalu Aiyang yang menyakitkan. Ia pernah dicampakkan pacar 9 tahun hanya dalam 3 bulan setelah pacarnya bertemu wanita baru. Cinta memang medan perang, dan di antara 3 orang, tidak ada yang menjadi pemenang. Setelah beberapa menit bersedih, mereka memutuskan membakar habis kenangan lama dengan pesta minum yang meriah dan karaoke yang menghancurkan speaker seolah masa lalu tidak pernah ada. Tetapi, saat mereka sedang asyik berpesta, ada seorang karakter misterius yang diam-diam mengawasi mereka dari jauh, seperti seorang karakter antagonis.
Pesta berakhir, masing-masing kembali ke dunia mereka sendiri, membawa kesedihan yang tak seorang pun tahu. Gianju tetap teguh pada pilihannya untuk tidak menikah. Aiyang bertekad menghapus semua jejak hubungan lamanya. Sementara Jiwon berdoa agar ia tidak tersesat di jalan kehidupan yang berliku seperti labirin. Saat bersama, mereka adalah geng yang bersinar terang, tetapi ketika berpisah, setiap orang adalah planet kesepian yang menunggu seseorang untuk berkunjung. Keesokan paginya, Jiwon memiliki janji temu dengan manajer baru. Benar, itu benar-benar Seungyu. Bertemu kembali setelah 15 tahun, ia terkejut sekaligus malu. Bertemu mantan pacar dalam situasi seperti ini memang sedikit memalukan. Dalam pesta penyambutan Seungyu, Jiwon menatapnya dan bertanya-tanya, "Loh, jangan-jangan aku salah orang?" Karena ia bersikap tenang seolah tidak pernah tahu siapa Jiwon. Tetapi kemudian semua kebingungan berangsur terurai, membuka babak baru yang belum diketahui apakah akan jatuh ke dalam tragedi, komedi, atau alur cerita romansa yang berapi-api. Setelah selesai makan, perut dan emosinya kenyang, Jiwon bermaksud santai pulang, tetapi tiba-tiba hujan turun deras seperti dicurahkan. Tanpa payung atau jas hujan, ia hanya bisa berdiri terpaku di depan pintu seperti karakter utama dalam film sedih yang akan menampilkan adegan klasik. Tepat pada saat itu, Seungyu muncul entah dari mana dengan payung di tangannya. Kehadirannya seolah sudah diprogram oleh sutradara takdir. Kalimat pembuka pertama yang ia ucapkan bukanlah pertanyaan tentang cuaca, melainkan sebuah serangan romantis. "Jiwon, aku sangat merindukanmu." Kedua mata mereka bertemu, kilat petir yang sunyi namun intens menyambar, menarik serta semua tumpukan emosi lama yang kembali, bagai badai kenangan. Suasana saat itu begitu manis, sampai semut pun takut diabetes. Hujan masih turun, tetapi mereka sudah kembali ke bar, tempat aman untuk mengatakan semua hal yang pernah tertunda. Seungyu menjelaskan bahwa ia selalu merindukan Jiwon. Alasannya sederhana namun mematikan, karena Jiwon menggemaskan. Keduanya mulai berbagi tentang pekerjaan mereka saat ini, seperti teman lama setelah perang. Jiwon membanggakan diri bahwa ia telah menjadi komikus karena kemampuan menggambarnya begitu indah, sampai orang lain setelah melihatnya hanya ingin menutup pintu dan kembali belajar di sekolah dasar. Sementara Seungyu mengungkapkan bahwa ia pindah ke sini sebagai manajer sama sekali bukan kebetulan mendapatkan pekerjaan, melainkan sudah ada rencana jelas sejak awal untuk menjadi penanggung jawab karya Jiwon, bisa lebih dekat dengannya, dan tentu saja, bisa makan masakannya jika ada kesempatan. Hal yang membuat Jiwon berada dalam situasi yang canggung sekaligus tidak bisa melarikan diri adalah ketika Seungyu secara tidak sengaja atau sengaja menemukan bahwa nama pemeran utama pria dalam cerita Jiwon adalah Sungwon, sebuah kombinasi yang penuh perhitungan antara Seungyu dan Jiwon. Ia tergagap menjelaskan bahwa ia hanya mengidolakan aktor bernama Sungwon sehingga ia iseng memberikan nama itu, tetapi jelas tidak ada yang percaya. Seungyu melihatnya bingung, ia jadi semakin bersemangat menggodanya. Suasana pun riuh seperti pasar malam, hanya kurang suara tabuhan barongsai. Mereka terus berbicara dan tertawa seperti teman lama yang baru bertemu, seolah tidak pernah ada perpisahan di masa lalu. Seungyu merasa dirinya sangat beruntung bisa bertemu Jiwon lagi, dan anehnya, meskipun pernah mengucapkan selamat tinggal, mereka masih mempertahankan hubungan yang penuh kasih sayang dan sama sekali tidak tegang seperti senar gitar. Keesokan paginya, dalam perjalanan menuju kantor, pikiran Seungyu masih dipenuhi sisa-sisa percakapan semalam. Sudut mulutnya terus melengkung ke atas dengan sendirinya seperti dilem dengan selotip senyum. Direktur Yul yang duduk di sebelahnya melihat itu, mengira ia baru saja membaca naskah blockbuster sehingga ia terlihat bahagia seperti orang yang baru memenangkan lotre. Seungyu dengan cepat mengklarifikasi bahwa naskahnya memang sangat bagus, yaitu cerita milik Jiwon. Direktur mengangguk setuju, bahkan berkomentar bahwa karakter utama pria dalam cerita itu sepertinya memiliki kepribadian yang sulit ditebak. Seungyu tersenyum lembut dan membalas bahwa yang sulit ditebak sebenarnya adalah karakter utama wanitanya. Direktur yang mendengarnya hanya menganggap perbedaan jenis kelaminlah yang menciptakan cara berpikir yang sama sekali berbeda. Sama sekali tidak curiga apapun, apalagi curiga bahwa ada orang yang sedang mereview dirinya sendiri dalam cerita mantan kekasihnya. Tidak berhenti di situ, direktur juga mengumumkan kabar gembira yang sangat besar. Cerita pengantin gila milik Jiwon telah diundang untuk diadaptasi menjadi film layar lebar. Mendengar ini, Seungyu segera menyalakan mode sukarelawan unggulan, meminta bagian untuk mengumumkan kabar baik ini kepada Jiwon. Ia menelepon, tetapi sayangnya Jiwon sedang berlari dan headsetnya sepertinya juga berlari ke arah lain, sehingga ia tidak mengangkat telepon. Tidak putus asa, ia langsung melesat ke rumah Jiwon, berdiri menunggu dengan santai seperti pria tampan yang baru saja keluar dari layar kecil. Jiwon yang tiba di tempat itu, melihat Seungyu berdiri tegak di sana, terkejut dan bertanya-tanya angin aneh apa yang telah membawa orang itu ke tempat ini. Ketika mendengar kabar ceritanya akan diadaptasi, ia begitu gembira sampai refleks memeluk Seungyu erat-erat seolah itu adalah refleks yang terkondisi. Namun, satu detik kesadaran menariknya kembali. Ia langsung melepaskannya, wajahnya memerah seperti tomat matang, lalu buru-buru lari ke dalam rumah untuk berganti pakaian dan pergi merayakan. Kali ini, tidak tahu apakah ini perayaan atau kencan terselubung, Jiwon mengenakan pakaian terbaiknya, merias wajah dengan cermat seolah hendak melangkah di karpet merah. Mereka memilih sebuah restoran kecil yang cantik, tenang, dan cukup privat untuk menjaga kehormatan perasaan mereka.
Selama makan malam, Seung-yu mulai mengungkap kebenaran dengan menunjukkan bahwa karakter utama pria dalam cerita itu jelas-jelas adalah dirinya. Mulai dari wajah, gaya, hingga cara berpakaian, semuanya adalah salinan berhak cipta. Ji-won terus menghindar, lagi-lagi menggunakan aktor Sung-won sebagai perisai hidup. Tetapi di hadapan serangan Seung-yu yang halus namun beruntun, Ji-won mulai kehabisan kata-kata dan akhirnya harus mengakui bahwa ya, memang ada sedikit kemiripan. Tidak mau kalah, Ji-won langsung membalas bahwa Seung-yu masih mempertahankan sifat kekanak-kanakan seperti saat SMP, masih seorang anak laki-laki yang tidak mau dewasa. Kata-kata ini seperti menyentuh saraf harga diri Seung-yu. Ia langsung berdiri dan mendekat, membuat jarak di antara mereka tiba-tiba memendek hanya tinggal beberapa sentimeter. Persis seperti cara takdir terus mendorong mereka mendekat tanpa memberi jarak. Ji-won terkejut dan bingung dengan situasi canggung ini. Tepat pada saat ini, ponsel Seung-yu berdering, memecah suasana romantis itu. Seung-yu mengelus kepala Ji-won dengan lembut lalu mematikan telepon. Sepertinya ia tidak ingin mendengarnya. Ji-won bertanya kepada Seung-yu mengapa ia melakukan itu. Seung-yu menjawab ia ingin melihat reaksinya. Ji-won merasa sedikit bingung, tetapi Seung-yu malah berkata, "Jangan biarkan pacarmu tidak bisa menebak isi hatimu." Ji-won terkejut ketika mendengar dua kata pacar. Sementara itu, temannya Janju juga berada dalam situasi yang sama. Ia sedang didesak ke dinding oleh seorang pria muda. Ternyata hari ini Janju punya janji kencan buta dengan seorang pengacara berusia 35 tahun, tetapi pria itu sibuk dan meminta adiknya untuk menggantikannya. Nama pemuda itu adalah Jun Yi-ang. Janju dengan cepat menyadari penggantian ini, tetapi tidak mengatakannya. Sementara itu, Jun Yi-ang bersikeras mengatakan bahwa dialah pasangan kencan butanya, dan usianya yang lebih muda mungkin membuat Janju salah paham. Janju mengangguk setuju, tetapi ia masih ingin menguji pemuda ini. Janju membawa Jun Yi-ang ke bar Ai-ang dan memesan makanan termahal di menu beserta sebotol anggur mahal. Ai-ang memarahi Janju karena sengaja menindas pemuda itu, tetapi Janju mengatakan ia melakukan itu ada alasannya. Jun Yi-ang yang duduk di luar juga khawatir karena makanan itu terlalu mahal. Sampai pada titik ini, Jun Yi-ang baru mau mengakui bahwa ia bukan pasangan kencan butanya. Janju tidak memarahinya, bahkan ia berinisiatif membayar makanan. Setelah itu, keduanya melanjutkan minum anggur tanpa henti di restoran Ai-ang. Sampai keduanya mabuk berat, pemuda itu membawa Janju ke hotel terdekat dan di bawah pengaruh alkohol. Pemuda itu menekan Janju ke dinding, suasana menjadi penuh misteri. Setelah itu mereka menghabiskan malam romantis bersama. Di sisi lain, Ai-ang keluar dari toko dan memergoki mantan pacarnya berdiri di jembatan mengawasinya. Saat ini barulah ia teringat bahwa ternyata puntung rokok yang ditinggalkan di depan tokonya semuanya adalah milik mantan pacar. Suasana hati Ai-ang mendadak menjadi rumit, ia memutuskan menutup toko dan menghilang secara misterius. Setelah bangun dari mabuk, Janju melihat dirinya terbaring sendirian di tempat tidur, pakaian luarnya sudah dilepas. Ia malu-malu mencoba mengingat kenangan malam tadi, tetapi ia memperkirakan ia tidak ingat apa-apa sama sekali. Janju terpaksa datang ke restoran mencari Ai-ang untuk menanyakan apakah ia tahu sesuatu. Namun, toko sudah memasang papan tutup. Janju merasa sangat khawatir, tidak mengerti apa yang terjadi pada temannya. Mereka berdua sudah saling kenal bertahun-tahun dan Janju memahami betul karakter Ai-ang yang pekerja keras. Hanya jika terjadi peristiwa besar, Ai-ang baru memutuskan menutup toko untuk beristirahat. Janju melihat ke dalam, tidak ada siapapun di toko. Telepon Ai-ang juga tidak dapat dihubungi. Janju harus pergi ke studio untuk mengikuti acara televisinya. Oleh karena itu, dia menugaskan pencarian Ai-ang kepada Ji-won yang masih mengantuk, lalu Janju dengan cepat pergi ke tempat kerja. Saat sedang menyiapkan konten untuk program televisi, Janju tiba-tiba menerima panggilan dari nomor telepon yang tidak dikenal. Janju terkejut dan panik ketika dia menyadari bahwa orang di ujung telepon adalah pemuda dari tadi malam. Pemuda itu menelepon untuk mengucapkan selamat pagi. Janju segera menutup telepon karena bingung dan menghela napas, menyadari bahwa dia telah memberikan informasi kontaknya kepada pemuda itu. Sementara itu, Ji-won juga khawatir karena mencari Ai-ang lebih sulit dari yang dia kira. Ji-won harus pergi ke kantor penerbitan untuk membahas film yang akan datang, sehingga dia harus mengesampingkan pencarian Ai-ang. Ketika dia melangkah masuk ke kantor, dia tiba-tiba bertemu dengan Seung-eun yang sedang melihat dokumen di koridor. Namun, Seung-eun memanggilnya dengan cara yang dingin dan jauh sebagai penulis, sel, dan menunjukkan sikap profesional dalam pekerjaan. Perilaku dingin ini sangat berbeda dengan interaksi akrab mereka tadi malam. Hal ini membuat Ji-won merasa tidak nyaman dan sedikit kesal. Selama pertemuan, mitra pembuat film terus-menerus mengkritik naskah cerita Ji-won, menganggapnya terlalu horor dan perlu diubah.
Namun, Jiwon tidak ingin ada perdebatan, tetapi pada akhirnya Jiwonlah yang harus mengalah. Hal ini membuat suasana hatinya menjadi lebih buruk. Ketika pertemuan berakhir, Seung Eun mengajak Jiwon makan malam, tetapi dia menolak dan berkomunikasi dengan canggung dan tegang. Dia menjelaskan bahwa mereka hanya memiliki hubungan rekan kerja, sehingga tidak perlu bertemu secara pribadi. Penolakan yang tiba-tiba ini membuat Seung Eun sedikit bingung dan tidak mengerti mengapa Jiwon berubah begitu cepat. Dia bahkan berpikir bahwa Jiwon sudah punya pacar, tetapi Jiwon tidak menjelaskan, hanya menunjukkan sikap menolak untuk makan malam dengannya. Seung Eun akhirnya menarik kakinya dari lift agar Jiwon bisa lewat lebih dulu. Jiwon naik bus ke restoran Ai Ang untuk mencarinya, tetapi Ai Ang masih belum kembali. Hanya ada Janju yang juga berada di sana. Keduanya berdiskusi mengapa Ai Ang tiba-tiba menghilang, tetapi mereka tidak bisa menemukan alasannya. Tiba-tiba mantan pacar Ai Ang memanggil mereka. Janju yang melihatnya menjadi sangat marah. Tidak bisa menahan diri, Janju langsung maju dan memukul kepalanya dengan tasnya. Setelah itu, keduanya bergegas mencari Ai Ang karena khawatir dia menghilang setelah bertemu mantan pacarnya lagi. Dalam perjalanan, Jiwon dan Janju mengenang tentang kisah cinta 9 tahun Ai Ang sejak masa kuliah dan proses mereka jatuh cinta. Keduanya merasa menyesal atas kisah cinta Ai Ang yang telah berlangsung bertahun-tahun dan sepertinya akan bertahan selamanya. Namun, tiba-tiba kandas karena pacarnya telah mengkhianatinya. Jiwon dan Janju menjadi semakin khawatir. Akhirnya mereka menemukan Ai Ang di sebuah area perkemahan di pinggiran kota. Ai Ang sedang duduk murung di depan api sambil minum. Ai Ang mengungkapkan bahwa selingkuhan yang merusak kebahagiaannya tahun itu telah menikah, jadi sekarang mantan pacarnya datang untuk memintanya kembali. Dia bahkan mengatakan bahwa jika tanpanya, dia tidak akan bisa hidup. Jiwon dan Janju terus memaki mantan pacar Ai Ang sebagai pria jahat yang keji. Ai Ang mengatakan bahwa dia bertekad untuk menjadi gadis nakal dan tidak ingin menjadi gadis baik-baik lalu dikhianati seperti sebelumnya. Kedua temannya tertawa terbahak-bahak. Mereka ingin membentuk kelompok ratu jahat. Setelah itu, ketiganya minum dan tertawa riang. Malam itu, Ai Ang dan Janju tertidur pulas karena terlalu banyak minum. Jiwon membawa kedua temannya ke tenda dan dia sendiri duduk di luar di samping api unggun. Jiwon duduk sendirian, mengenang pertemuannya dengan Seung Yu pada siang hari dan merasa menyesal karena tidak menjelaskan dengan jelas kepadanya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk meneleponnya, menyelesaikan kesalahpahaman, dan mengonfirmasi bahwa dia tidak punya pacar. Seung Yu sedang mengemudi ketika mendengar dia berkata seperti itu, dia tersenyum lembut. Jiwon bertanya kepada Seung Yu mengapa dia tidak menjawabnya. Seung Yu menjawab bahwa dia sedang menyalakan speaker phone di mobil dan ada orang lain di sana. Jiwon yang mendengarnya buru-buru meminta maaf. Dia merasa malu dan ingin tenggelam karena tindakan bodohnya barusan. Keesokan harinya, karena terlalu malu, Jiwon tidak punya cukup keberanian untuk mengangkat telepon dan membalas pesan Seung Yu. Fakta bahwa Jiwon terus mengabaikan pesan membuatnya sedikit curiga. Jiwon sedang menuju ke Binatu, dia kebetulan bertemu dengan sutradara Cha, sutradara film adaptasi dari komik ceritanya. Jiwon dengan canggung memulai percakapan dengan sutradara Cha, tetapi dia tampak dingin. Tiba-tiba sutradara Cha bertanya apakah ciuman pertama pasangan utama dalam cerita itu ada di depan pintu Binatu. Dia ingin mensurvei lokasi terlebih dahulu untuk mempersiapkan film. Jiwon dengan malu mengatakan bahwa lebih baik mencari lokasi lain untuk syuting. Setelah itu dia dengan cepat pergi untuk menghindari rasa malu. Ketika Jiwon sedang bekerja, tiba-tiba Seung Yu mengirim pesan ingin mengundangnya ke sekolah, lokasi tempat mereka akan syuting film yang akan datang. Kebetulan, Jiwon juga sudah berniat pergi ke sana sebelumnya, jadi mereka pergi ke sekolah menengah bersama. Di dalam mobil, suasana terasa canggung. Jiwon terus-menerus teringat momen memalukan ketika dia menelepon Seung Yu kemarin. Untuk memecahkan suasana tegang, Seung Yu menunjukkan kembali foto mereka saat sekolah menengah kepada Jiwon. Melihat dirinya 10 tahun yang lalu yang sangat menggemaskan, Jiwon tersenyum cerah seperti bunga. Suasana di dalam mobil perlahan menjadi santai dan menyenangkan. Tak lama, mobil pun tiba di sekolah. Saat melangkah masuk ke sekolah, Jiwon terkejut melihat perubahan pesat di tempat itu. Hari ini hari Sabtu, jadi tidak ada siswa yang masuk sekolah. Sekolah itu sangat sepi. Keduanya memanfaatkan saat penjaga keamanan sedang pergi untuk menyelinap masuk ke sekolah dan mengambil foto kenang-kenangan. Setelah itu mereka mengunjungi ruang kelas lama mereka. Untuk membuat Jiwon senang, Seung Yu menggunakan kapur untuk menggambar potret diri Jiwon. Melihat versi dirinya yang agak miring, Jiwon tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba suara penjaga terdengar di koridor. Dalam situasi darurat, keduanya bersembunyi di balik meja guru. Ruang yang sempit membuat suasana semakin canggung. Setelah itu keduanya pergi ke lapangan olahraga untuk mengobrol. Kali ini Seung Yu tidak bertanya tentang karakter utama dalam karya Jiwon seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia ingin tahu tentang alasan Jiwon menamai
mengenai karya barunya ini seperti lukisan cat air. Jiwon menjawabnya dengan tulus bahwa cat air sangat mudah luntur sehingga sekali dilukis, tidak bisa diubah, sama seperti kisah cinta antara dia dan cinta pertamanya. Ketika masih menjadi siswi sekolah menengah, dia mengumpulkan semua keberaniannya untuk menulis surat cinta untuk Seungyu, tetapi ditolak dengan penuh kekecewaan. Sejak saat itu, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk berhadapan dengan pria itu. Namun, Seungyu mengungkapkan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Dia sama sekali tidak bermaksud menolak Jiwon. Kenyataannya, dia belum sempat menyelesaikan perkataannya, tetapi Jiwon sudah salah paham lalu pergi. Melihat wajah Seungyu dan penjelasan yang terlambat ini, Jiwon tiba-tiba merasa lebih bahagia. Dia tiba-tiba berbalik dan bertanya kepada Seungyu, apakah dia menyukainya. Seungyu tidak menjawab, hanya berdiri dan mengulurkan tangan untuk menggenggam tangannya. Jiwon menarik Seungyu mendekat, langsung bertanya apakah dia ingin bersenang-senang dengannya. Begitu saja, setelah itu mereka menghabiskan malam yang romantis bersama. Setelah gairah berlalu, Jiwon merapikan dirinya dan merasa senang karena akhirnya dia belajar cara mengungkapkan perasaannya. Melihat Seungyu yang tidur nyenyak, Jiwon merasa sangat bahagia. Tetapi tepat pada saat ini, seorang gadis menelepon Seungyu. Meskipun Jiwon tidak mengangkat telepon, panggilan itu menimbulkan kecurigaan dalam benaknya. Namun, dia tidak ingin menyelidiki lebih lanjut, hanya ingin menikmati kebahagiaan saat ini. Kedua orang itu telah bersama sepanjang malam dan akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan hotel keesokan paginya. Di perjalanan, kedua orang itu tidak berhenti bermain-main. Romantisme cinta membuat segala sesuatu di sekitar mereka menjadi manis. Seungyu mengulurkan tangan untuk menggenggam tangan Jiwon. Kedua orang itu dengan gembira berbicara tentang malam sebelumnya. Di sisi lain, Janju, sahabat Jiwon, tidak seberuntung itu. Setelah malam romantis dengan Junyang, dia merasa tegang dan khawatir karena pria itu tidak berhenti menghubunginya. Meskipun Janju menolak mengangkat telepon, Junyang tetap tidak menyerah. Pria itu bahkan melamar pekerjaan di restoran Ayang untuk memiliki lebih banyak kesempatan bertemu Janju. Janju langsung menyuruh Junyang berhenti bekerja karena gajinya di sana sangat rendah. Tetapi pria itu menjawab bahwa dia sedang sangat membutuhkan uang. Selain itu, bosnya sangat baik dan ada pelanggan cantik yang sering berkunjung, yaitu Janju, jadi dia tidak ingin melepaskan pekerjaan ini. Setelah itu, Junyang bahkan memuji Janju bahwa dia sangat cantik hari ini. Setelah mendengar kata-kata manis itu, Janju pergi dengan malu. Jiwon, yang sedang dipenuhi kebahagiaan dari cinta, datang ke restoran Ayang dengan antusias. Ayang dengan cepat menyadari bahwa Jiwon berada dalam suasana hati yang sangat gembira. Jiwon takut Ayang akan mengetahui tentang dirinya dan Seungyu, jadi dia tidak menyebutkannya, melainkan memberitahu temannya itu kabar baik tentang karyanya yang mendapat tawaran untuk diadaptasi menjadi film. Jiwon mengusulkan untuk mengadakan pesta perayaan, tetapi Ayang memberitahu Jiwon bahwa karena pemuda itu datang untuk bekerja paruh waktu di sana, Janju memutuskan untuk tidak datang ke restoran lagi. Junyang datang untuk menyapa Jiwon. Awalnya Jiwon merasa sangat terkejut dengan penampilan mudanya. Tetapi setelah disuguhi makanan lezat yang dikombinasikan dengan bir oleh Junyang, Jiwon mengubah sikapnya dan merasa tenang menyerahkan Janju kepada pria itu. Ketika tiga orang sedang asyik minum bir, Janju tiba-tiba muncul. Semua orang terkejut. Junyang menghampiri dan mengungkapkan perasaannya kepada Janju, mengatakan bahwa dia sangat merindukannya. Setelah itu, dia dengan sopan pergi, meninggalkan ruang untuk ketiga gadis itu. Sebelum pergi, Junyang bahkan berlagak imut, mengatakan bahwa jika Janju membutuhkan sopir, dia bisa meneleponnya kapan saja. Melihat cara Junyang mengungkapkan perasaan dengan menggemaskan, Jiwon dan Ayang merasa gembira untuk Janju. Jiwon terus bertanya kepada Janju bagaimana dia bisa membiarkan pria tampan seperti itu sedih. Janju tidak menjawab. Dia menyadari bahwa Jiwon sedang jatuh cinta dan menggoda temannya itu, bahwa pasti selama beberapa hari tidak bertemu teman-temannya, dia bersama kekasihnya. Kedua temannya bertanya kepada Jiwon siapa orang itu, tetapi Jiwon malu tidak berani menjawab. Janju dengan cepat menebak bahwa itu adalah Seungyu, bahkan menebak bahwa pasti mereka berdua sudah menghabiskan malam bersama. Kedua temannya terkejut dengan kemampuan prediksi Janju yang tepat. Jiwon tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya Janju sudah menghabiskan malam dengan Junyang. Janju dengan malu menyangkal, tetapi melihat ekspresi wajahnya, kedua temannya tahu bahwa itu pasti benar. Setelah itu, ketiganya minum dan mengobrol dengan gembira. Ayang karena terlalu banyak minum jadi mabuk dan harus pergi ke kamar mandi. Saat hanya tinggal berdua, Janju mengungkapkan kekhawatiran dirinya takut Jiwon akan terluka lagi oleh cinta. Karena sebelumnya Jiwon membutuhkan waktu 2 tahun untuk mengatasi rasa sakit akibat hubungan masa lalunya. Janju mengingatkan Jiwon bahwa seorang pria yang membuat wanita merasa tidak aman setelah bermalam bersama bukanlah pria yang baik. Setelah pertemuan dengan teman-temannya, Jiwon kembali ke rumah. Dia merasa khawatir saat mengingat kembali perkataan Janju. Jiwon teringat masa lalu putus cinta yang menyedihkan dengan kekasih sebelumnya.
pacarnya. Pria itu juga menghilang tanpa kabar setelah bermalam dengannya. Jiwon saat itu tidak dapat menghubunginya, hanya bisa pasrah melepaskannya, dan itu juga menjadi kejutan besar baginya. Jiwon ingin mengirim pesan kepada Seungyu, tetapi tidak punya keberanian. Agar tidak terjebak dalam masa lalu dan merasa sedih, Jiwon pergi berjalan-jalan sendirian untuk bersantai. Dia berharap ini akan membantunya mengurangi pikiran. Tetapi setelah berjalan-jalan, Jiwon masih merasa sangat sedih. Ketika kembali ke depan pintu rumah, akhirnya Jiwon memutuskan untuk menelepon Seungyu. Tak disangka, Seungyu mengangkat telepon segera. Yang lebih mengejutkan, dia sedang berdiri tepat di belakangnya. Seungyu memuji Jiwon sangat cantik hari ini. Jiwon menoleh dan melihat Seungyu, dia tersenyum bahagia. Setelah itu, mereka berdua berjalan-jalan bersama. Seungyu bertanya kepada Jiwon mengapa dia tidak menghubunginya. Dia sudah selalu menunggu telepon darinya. Jiwon terkejut dan terharu dengan ungkapan tulus dari pasangannya. Seungyu dengan malu menyatakan cintanya kepada Jiwon. Keduanya tertawa karena malu. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk mengkonfirmasi hubungan cinta mereka. Kebahagiaan dan kemanisan mengelilingi keduanya. Jiwon mengakui bahwa dia juga sudah menunggu Seungyu menghubunginya kembali sejak lama. Sungguh beruntung dia muncul. Seungyu yang mendengarnya sangat bahagia, lalu maju dan memeluk Jiwon dari belakang. Keesokan harinya saat pergi bekerja, suasana hati Jiwon sangat baik. Dia melihat kembali foto mereka berdua yang diambil di sekolah dan tertawa gembira saat memikirkan Seungyu. Seungyu tiba-tiba mengirim pesan. Jiwon merasa ajaib. Tak disangka dia juga tahu Jiwon sedang merindukannya. Namun, ketika Jiwon membuka teleponnya, ternyata itu hanyalah pesan tentang pekerjaan. Ada sedikit kekecewaan dan kesedihan, tetapi Jiwon tidak ingin pacarnya mengetahui perubahan suasana hatinya. Oleh karena itu, dia berpikir hati-hati sebelum membalas pesan, lalu membalas dengan pesan yang sopan. Hasilnya, Seungyu langsung menanggapi dengan stiker hati besar yang membuat Jiwon sangat gembira. Setelah itu, Jiwon mulai fokus menggambar komik tenggelam dalam pekerjaannya. Waktu berlalu dengan cepat, akhirnya Jiwon menyelesaikan pekerjaannya. Tepat saat dia bersiap untuk pulang, Seungyu menelepon mengajaknya berkencan. Jiwon sangat senang, merasa pacarnya sangat ajaib karena tahu kapan dia selesai bekerja. Seungyu menjawab bahwa untuk memiliki lebih banyak waktu bertemu dengannya, dia sudah menunggu di bawah gedung sejak tadi, menunggunya selesai bekerja. Jiwon senang dan bersemangat bersiap-siap, tetapi pada menit terakhir dia membatalkan kencan itu. Alasannya adalah dia masih belum sepenuhnya keluar dari hubungan sebelumnya. Jiwon selalu memikirkan ekspresi kesal mantan kekasihnya terhadapnya. Pria itu bahkan memanggilnya anjing yang akan berlari mendekat dengan gembira hanya dengan dipanggil. Mengingat hal ini, tiba-tiba suasana hati Jiwon jatuh ke titik terendah. Dalam cinta kali ini, dia tidak ingin gagal lagi, takut jika dia terlihat terlalu bersemangat, pacarnya akan merasa jijik padanya. Mau tak mau, dia harus menolak untuk berkencan dengan Seungyu. Namun, saat melihat pacarnya pergi mengemudi, wajah Jiwon penuh kekecewaan. Tak disangka, beberapa detik kemudian ia menerima pesan dari pacarnya yang mengundangnya menonton film setelah penandatanganan kontrak besok, secara langsung tanpa memberinya kesempatan untuk menolak. Jiwon merasa bahagia karena tahu dia telah mencintai orang yang tepat. Keesokan harinya, Jiwon muncul di bioskop dengan semangat yang meluap-luap. Namun, ternyata ini bukan kencan biasa melainkan pertemuan kerja dengan kru film. Mereka perlu menonton pratinjau film sekolah lain sebagai referensi. Jiwon merasa malu karena sutradara dan tim produksi semuanya hadir di sana. Untungnya, Seungyu dengan cerdik mengatur posisi mereka terpisah dari semua orang agar keduanya memiliki ruang pribadi. Selama menonton film, Seungyu bahkan dengan santai menggenggam tangan Jiwon. Hal ini membuatnya sangat terharu. Meskipun sudah berusia 30 tahun, Jiwon masih merasa tergetar dengan tindakan romantis kecil seperti itu. Dia harus menenangkan dirinya sendiri agar tidak terlalu bersemangat. Setelah film selesai, Seungyu memberikan kunci kepada Jiwon, menyuruhnya masuk ke dalam mobil dan menunggu lebih dulu, sementara dia akan menyusul kemudian. Saat duduk di dalam mobil, Jiwon merasa tangannya seperti terkena air soda. Dia mencari tisu, tetapi secara tidak sengaja menemukan gantungan kunci berbentuk hati yang terukir nama Seungyu dan nama wanita lain. Hal ini meningkatkan rasa tidak nyaman Jiwon, dan suasana hatinya seketika merosot. Namun, dia tidak ingin Seungyu menyadari keanehannya. Oleh karena itu, sebelum Seungyu masuk ke mobil, dia segera menyembunyikan gantungan kunci tersebut. Tetapi situasi berikutnya membuat suasana menjadi sangat canggung. Setelah masuk ke mobil, Seungyu mengeluarkan ponselnya, bersiap untuk berbagi lokasi kencan yang telah dia pilih dengan Jiwon, tetapi panggilan dari mantan pacarnya datang lagi.
Meskipun Seung Yu sudah mengatakan kepada gadis itu bahwa dia sedang sibuk dan tidak bisa mengangkat telepon, Jiwon langsung mengerti. Gadis ini adalah orang yang namanya terukir di gantungan kunci dan juga orang yang menelepon Seung Yu ketika mereka bermalam di hotel. Seung Yu tampak tenang, tetapi Jiwon tidak. Hatinya dipenuhi dengan rasa tidak nyaman dan kecemasan. Saat berkencan, melihat Jiwon tidak senang, Seung Yu mengatakan bahwa dia sangat menyukainya dan menggoda Jiwon karena selalu menilai segala sesuatu hanya pada tingkat lumayan. Jiwon tertawa senang, sejenak melupakan semua yang baru saja terjadi, tetapi hal ini tetap menjadi beban di hatinya. Setelah berkencan, Jiwon pergi ke restoran Jiwon untuk curhat. Melihat temannya yang sedih, Ai Ang yakin pasti ada masalah dalam hubungan asmara Jiwon. Jiwon bertanya kepada Ai Ang, mengapa dulu ketika mantan pacarnya selingkuh, Ai Ang hanya menahan diri dan tidak bersuara. Pertanyaan ini jelas menyentuh luka di hati Ai Ang. Mata Ai Ang memerah, tetapi dia berusaha menahan diri agar tidak menangis. Dia berbagi dengan getir, Jiwon tahu dia sudah memiliki jawaban di hatinya, tetapi dia tidak mau mengakuinya. Setelah itu, dia meninggalkan restoran dan berlari sendirian dengan sangat cepat. Dia berusaha membuat dirinya lelah untuk menghilangkan ingatan tentang Seung Yu. Malam itu, teman Jiwon, Ai Ang, kembali bermasalah dengan mantan pacarnya. Pria itu kembali mendatangi restorannya, kali ini ia bahkan tidak tahu malu dan duduk di dalam restoran. Ai Ang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, ia mengumpulkan sedikit kekuatan terakhirnya, membawa seember es, menuangkannya ke kepala pria itu, lalu pergi dengan puas. Sementara itu, pemeran utama pria yang membuat Jiwon sedih dan menangis, Seung Yu, masih belum mengetahui bahwa Jiwon mencurigainya. Seung Yu merasa senang karena dia telah membantu Jiwon mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pihak produksi film. Rekan kerja di sebelahnya memuji mereka sebagai pasangan yang sempurna. Sejak bekerja bersama, keduanya selalu mendapatkan keberuntungan dalam pekerjaan. Mendengar itu, Seung Yu tidak bisa menahan kegembiraan di bibirnya. Keesokan harinya, Jiwon datang ke pertemuan dengan penerbit. Ketika dia hendak masuk ke lift, Seung Yu tiba-tiba muncul. Dia menariknya ke sudut tangga dan menyatakan cintanya kepada Jiwon sekali lagi, lalu memberinya ciuman manis. Meskipun dia kecewa dengan kejadian hari sebelumnya, pada akhirnya nalar menyerah pada perasaan. Mereka berdua berpelukan dalam-dalam, tetapi adegan ini tidak berlangsung lama. Seung Yu tiba-tiba mendapat telepon dari kepala tim penerbitan, dia pergi lebih dulu. Tak lama kemudian, sutradara film turun dari tangga. Jiwon merasa sedikit malu, takut dia telah melihat adegan sebelumnya. Dia hanya bisa bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan memulai pertemuan dengan sutradara. Setelah pertemuan selesai, Jiwon dan Seung Yu minum teh bersama. Karena Jiwon sering berinteraksi dengan sutradara, Seung Yu merasa sedikit tidak senang. Dia bahkan sengaja mengejek sutradara sebagai orang yang aneh, tetapi Jiwon tidak terlalu peduli, dia tidak menanggapi apapun. Jiwon tiba-tiba bertanya siapa Heng Yu. Ketika Seung Yu hendak menjawab, panggilan telepon untuknya mengembalikan Jiwon ke kenyataan. Ternyata itu hanya imajinasi Jiwon, pada kenyataannya dia belum memiliki keberanian untuk bertanya tentang gadis itu. Jiwon tertegun, tidak mengerti apa yang terjadi. Seung Yu memberitahunya kabar baik, yaitu serial Pengantin Gila akan diterbitkan sebagai buku eksklusif. Meskipun ini kabar baik, Jiwon hanya bergumam karena pikirannya masih memikirkan hal lain. Kemudian, Jiwon berjalan kaki pulang, di tengah jalan dia membayangkan adegan Seung Yu memeluk gadis lain. Rasa takut meluap di hati Jiwon, dia takut harus putus dengan Seung Yu. Sementara itu, Janju sedang di rumah menonton saluran televisi dengan bosan. Melihat acara televisi dan pembawa acara di TV, dia teringat insiden di mana dia digantikan karena kehilangan ketenangan sebelum rekaman. Seharusnya pembawa acara itu adalah dirinya, tetapi kini orang lain yang berdiri di sana. Kegagalan dalam pekerjaan membuat Janju merasa sedih dan menyalahkan diri sendiri. Tepat pada saat ini, Juni Ang mengirimkan video menyanyi dan menari sendiri untuk menyemangatinya. Janju merasa geli dengan kelucuan pemuda itu, semua kesusahan seolah-olah telah hilang. Namun, kebahagiaan yang dibawa Juni Ang tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, ketika Janju sedang memandu acara di televisi, dia tidak sengaja mendengar percakapan rekan kerjanya tentang stasiun televisi yang sedang mempertimbangkan untuk mencopot Janju dari posisi yang sedang dia kerjakan. Setelah selesai berbicara, rekan kerjanya menyadari bahwa dia lupa mematikan mikrofon, khawatir Janju telah mendengarnya. Untuk menghindari membuat rekan kerjanya canggung, Janju tetap berusaha tersenyum dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setelah itu, dia pergi ke restoran Ai Ang untuk kencan buta dengan seorang pria yang terlihat kaya. Juni Ang berdiri di samping, menyaksikan pemandangan itu, merasa sangat tidak nyaman tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ai Ang menghiburnya, siapa sangka Juni Ang dengan percaya diri mengatakan bahwa Janju pasti bertemu pria itu untuk membuatnya cemburu, jadi dia tidak akan khawatir.
Setelah kencan buta, pria kaya itu mengantar Janju ke sebuah hotel dan menyatakan keinginannya untuk masuk ke sana bersamanya. Janju menyadari sifat buruk pria itu, lalu turun dari mobil dan berjalan kaki menuju restoran. Dia tidak sengaja bertemu Juniang yang sedang membuang sampah. Melihat wajah Janju yang sedih, Juniang menghampirinya, memeluknya, lalu mengantarnya pulang. Mereka berdua duduk di ruang tamu. Janju dengan malu-malu bertanya apa yang terjadi pada malam pertama mereka bertemu. Karena terlalu mabuk, dia tidak ingat apakah dia melakukan kesalahan. Juniang menceritakan bahwa setelah mereka berdua mabuk, Janju mengajaknya ke sebuah hotel. Dia bahkan mendorongnya ke dinding dengan penuh maksud tersembunyi, tetapi malam itu tidak terjadi apa-apa di antara mereka berdua. Janju karena terlalu banyak minum terus-menerus muntah. Juniang berada di sisinya merawatnya sepanjang malam. Setelah itu dia bahkan mengganti pakaiannya dan melipatnya di atas meja. Janju merasa terkejut karena Juniang tidak melakukan tindakan yang tidak pantas saat dia mabuk. Juniang berkata dia tidak akan memanfaatkan saat wanita mabuk untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Segera setelah itu, Janju keceplosan bertanya, lalu bagaimana kalau saat gadis itu sadar? Pengakuan tak terduga itu membuat Juniang terkejut. Dia maju dan mencium Janju. Setelah itu, keduanya melalui malam yang manis. Keesokan paginya Janju tiba-tiba terbangun. Melihat Juniang berbaring di sampingnya, Janju berteriak bahwa dia sudah gila. Juniang terbangun karena teriakan Janju. Dia duduk dan memeluknya, lalu mereka berbaring bersama lagi. Beberapa saat kemudian, setelah bangun, keduanya menikmati sarapan bersama dengan penuh kebahagiaan. Meskipun Janju dengan keras menyangkal bahwa dia belum mencintai pemuda itu, wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Juniang mengatakan bahwa dia sangat menyukai senyum Janju dan bersumpah akan melakukan segalanya agar wajahnya selalu dipenuhi senyum. Kemesraan Juniang membuat Janju terus tersenyum, bahkan saat sedang mendiskusikan pekerjaan dengan rekan kerja, dia tetap tersenyum dengan senang hati. Rekan kerjanya merasa dia sangat aneh dalam kebahagiaan, seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Janju menyangkal, tetapi dia tetap tidak bisa menyembunyikan senyum di bibirnya. Sementara itu, di pihak Jiwon, sejak terakhir kali bertemu Seungyu, beberapa hari telah berlalu dan dia tidak menghubunginya. Sebaliknya, setelah menerima uang muka dari film, dia pergi ke restoran Aiang untuk merayakannya. Jiwon memberikan kartu bank kepada Aiang dan mengatakan ingin memesan semua anggur di restorannya. Ketika Jiwon mendengar tentang Aiang yang menuangkan seluruh ember es ke kepala mantan kekasihnya, dia sangat terkejut. Hal ini sangat berbeda dengan kepribadian Aiang sehari-hari. Aiang berkata bahwa mulai sekarang dia tidak akan menahan diri lagi, dia ingin menjadi gadis nakal yang kuat. Melihat Aiang yang sudah dewasa, Jiwon tiba-tiba merasa dirinya gagal karena tidak bisa sekuat itu dalam percintaan. Dalam percintaan yang negatif itu, ketiga orang bersama Juniang memulai pesta yang menyenangkan bersama. Setelah pesta selesai, Janju dan Juniang naik taksi pulang. Aiang kembali ke kedai minuman, sementara Jiwon berjalan kaki sendirian pulang. Dalam perjalanan, Jiwon mengingat momen-momen bahagia bersama Seungyu. Dia bertanya-tanya apakah dia tidak bisa melepaskannya karena dia adalah cinta pertamanya atau karena momen-momen manis yang tak terlupakan. Sementara itu, Seungyu masih menunggu Jiwon untuk menghubunginya kembali, tetapi setelah lama menunggu tetap tidak ada kabar. Keduanya melalui malam yang gelisah, penuh keraguan dan penderitaan. Keesokan harinya, ketika bangun, melihat panggilan tak terjawab dan pesan dari Seungyu, Jiwon menyalahkan dirinya sendiri. Aku sudah 30 tahun, kenapa aku masih dalam keadaan menyedihkan seperti ini? Karena suasana hatinya tidak baik, Jiwon pergi ke restoran Aiang untuk sarapan. Tiba-tiba, seorang tamu tak diundang masuk, yaitu Henyung. Melihat gantungan kunci yang familiar di tas gadis itu, Jiwon langsung menyadarinya. Ternyata, pada hari Jiwon menelepon Seungyu, Henyung sedang duduk di samping Seungyu di dalam mobil, dan dia mendengar seluruh percakapan telepon mereka. Setelah itu, dia mencari informasi tentang Jiwon, mengetahui bahwa Jiwon sering datang ke restoran Aiang, sehingga dia datang ke sini. Begitu duduk, Henyung langsung ke intinya, secara aktif memberitahu Jiwon bahwa Seungyu adalah pacarnya. Mereka sudah berpacaran lebih dari setahun, dan dia tidak berniat putus dengan Seungyu. Henyung meminta Jiwon untuk melepaskan secara sukarela, bahkan mengatakan dengan terus terang agar jangan salah sangka. Perasaan Seungyu terhadapnya bukanlah cinta. Sebenarnya dia hanya penasaran padanya. Jiwon tersenyum dingin, mengatakan bahwa mereka adalah rekan kerja dan tidak bisa mengakhirinya hanya dengan beberapa kalimat. Henyung masih belum menyerah, dengan percaya diri mengatakan bahwa dia tidak akan kalah. Dia bahkan memprovokasi Jiwon, bertanya apakah Jiwon benar-benar tidak tahu keberadaannya atau berusaha untuk tidak menerima kenyataan itu. Setelah itu, dia menunjukkan teleponnya dengan panggilan dari Seungyu kepada Jiwon dan pergi dengan
dengan santai. Jiwon sedikit goyah, dia takut apa yang dikatakan Hen Yung adalah kebenaran. Ai Ang dan pemuda itu duduk di samping. Melihat sikap Jiwon, mereka khawatir padanya. Untuk membantu Jiwon melupakan rasa sakit setelah Hen Yung pergi, Ai Ang mengajak Jiwon makan tteokbokki di warung langganan, menggunakan sensasi pedas di lidah untuk melumpuhkan emosi. Sementara itu, Seung Yu, tokoh utama dari segitiga cinta ini, sedang sedih memikirkan sikap aneh Jiwon. Dia menyadari bahwa perasaannya terhadap Jiwon adalah tulus, bukan hanya sesaat. Mengingat kembali kenangan bersama, dia mengerti kali ini dia benar-benar telah mencintai Jiwon. Seung Yu bergegas mengemudi ke rumah Jiwon untuk mencarinya. Tepat pada saat ini, Jiwon juga baru saja sampai di rumah. Seung Yu menghampirinya, menyatakan perasaannya, mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Setelah itu, dia memberikan ciuman manis kepada Jiwon. Jiwon mengingatkan dirinya sendiri untuk tenang, tetapi nalar akhirnya kalah dari emosi. Dia tidak tega berpisah dengan kekasihnya dan hal-hal baik yang dia bawa. Keduanya berpelukan erat-erat. Seung Yu akhirnya memiliki kesempatan untuk berdua saja dengan Jiwon. Namun, Jiwon bersikap dingin, bahkan mengatakan kehadirannya mengganggu pekerjaannya. Mendengar itu, Seung Yu mengerti Jiwon ingin mengusirnya, dia pun pulang dengan kecewa. Seung Yu bersedih, dia baru saja menyadari apa itu cinta sejati, tetapi dia tidak bisa bersama dengannya. Jiwon bersembunyi di balik tirai jendela lantai 2, diam-diam memperhatikan sosok Seung Yu yang menjauh. Sejak Hen Yung datang, Jiwon sudah tahu hubungan ini harus berakhir, hanya saja dia menipu dirinya sendiri dan tidak mau melepaskannya. Ketika Seung Yu pergi, kamar Jiwon kembali menjadi kosong. Jiwon berusaha fokus bekerja, tetapi karena suasana hatinya sedang rumit, dia tidak bisa menggambar wajah pemeran utama pria dalam cerita. Untuk menenangkan diri, Jiwon membawa sebotol anggur ke ruang cuci dekat rumah. Kali ini dia kembali bertemu dengan sutradara di sana. Keduanya berbicara satu sama lain dengan canggung. Jiwon mengetahui bahwa sutradara tinggal dekat dengan kompleks perumahannya, jadi mungkin mereka akan bertemu lebih sering di masa depan. Jiwon bertanya kepada sutradara mengapa dia tidak mengatakan bahwa dia tinggal di dekat situ. Sutradara menjawab bahwa dia tidak ingin perasaan pribadi memengaruhi pekerjaan. Kata-kata sutradara, meskipun biasa saja, menyentuh luka Jiwon. Dia memikirkan hubungan antara dirinya dan Seung Yu, bagaimanapun juga mereka berdua adalah rekan kerja. Jiwon merasa kesal, mengira sutradara bermaksud menyalahkannya dan mengingatkan sutradara untuk tidak terlalu peduli dengan kehidupan pribadi orang lain. Setelah itu, dia buru-buru pergi. Jiwon pergi dan lupa membawa tasnya. Sutradara mengejarnya untuk mengembalikannya. Sutradara juga meminta maaf karena perkataannya membuat Jiwon salah paham bahwa ia sedang mencampuri kehidupan pribadinya. Keduanya berbaikan dan memutuskan untuk bekerja sama dengan nyaman. Jiwon merasa sedikit malu karena telah berbicara kasar kepada sutradara, jadi sesampainya di rumah ia memutuskan mengirim pesan permintaan maaf padanya. Sutradara membaca pesan Jiwon, tersenyum lembut, yang berarti masalah di antara mereka telah terselesaikan dengan baik. Sementara itu, Janju berlatih keras. Di rumah mengikuti instruksi pelatih untuk menjaga bentuk tubuhnya. Sebagai MC stasiun TV, ia harus selalu menjaga bentuk tubuhnya tetap indah, tetapi berbeda dengan latihan yang melelahkan sebelumnya. Kali ini Janju memancarkan aura ceria seperti orang yang dicintai. Hal ini mengejutkan pelatih, yang menawarkan untuk mengenalkan Janju pada seseorang yang baik untuk dijadikan pasangan kencan, tetapi Janju menolak dengan sopan karena alasan pekerjaan. Setelah pelatih pergi, Janju duduk di sofa, melihat pesan manis yang dikirim oleh Juni Ang, dan merasa sangat bahagia sampai tidak bisa berhenti tersenyum. Setelah itu, mereka menghabiskan hari-hari yang tak terlupakan dengan banyak kenangan indah. Namun, Juni Ang tahu bahwa Janju merasa takut sehingga belum mau terbuka padanya, karena dia tidak pernah penasaran tentang dirinya dan tidak pernah mengatakan dia mencintainya. Juni Ang menyemangati Janju, berharap dia akan berani menghadapi cinta dan bersedia menunggu sampai dia membuka pintu hatinya. Hidup percintaan yang penuh pasang surut dan kegagalan dalam pekerjaan adalah hal yang tak terhindarkan. Keesokan harinya ketika Janju pergi bekerja, ia mendengar desas-desus bahwa rekan-rekannya sedang membahas tentang dirinya yang akan segera dipecat dari stasiun TV. Namun, ketika melihat Janju mendekat, semua orang berusaha menghindar, tidak ada yang berani mengungkapkan kebenaran itu padanya. Bahkan sudah ada artikel yang menulis tentang dia yang akan segera berhenti dari stasiun TV. Tetapi Janju sendiri sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Rekan-rekannya bingung dan ingin menghindari menjawab pertanyaannya. Meskipun Janju merasa marah saat mendengar bahwa program terakhirnya adalah hari Jumat minggu ini, situasinya sangat mendesak, tetapi Janju tetap bersikap profesional dengan meminta rekan kerjanya menulis draft tentang episode perpisahan spesial terakhirnya. Janju ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah menemaninya selama ini. Setelah selesai merekam acara perpisahan, ia pergi dengan santai. Setelah mengetahui tentang kejadian itu, pemuda tersebut sudah berdiri di depan pintu stasiun TV menunggu Janju pulang kerja. Ia datang untuk menyetirkan mobilnya karena tahu
Janju sedang sangat lelah. Agar Janju bisa dengan nyaman melepaskan segala kekhawatiran, pemuda itu mengemudi ke tempat parkir bawah tanah. Dia menggunakan alat penyemprot air berbusa untuk menutupi permukaan mobil, menciptakan ruang pribadi sementara agar Janju bisa menangis tanpa ada yang tahu. Sementara itu Juniang berdiri diam di luar mobil, mengkhawatirkan Janju. Saat Janju menangis di dalam mobil, temannya Aiang juga mengalami masalah. Dia tinggal di restoran untuk membersihkan. Tetapi tidak disangka setelah selesai bersih-bersih, Aiang menerima sebuah pesan. Dia bermaksud membuka ponselnya, tetapi karena satu tangan memegang berondong jagung dan satu tangan memegang nampan ceri, sangat sulit baginya untuk meraih ponsel. Aiang tanpa sadar menabrak gelas di atas meja, lalu terpeleset karena kantong sampah di kakinya. Pecahan kaca dari gelas yang pecah menggores tangan Aiang hingga berdarah. Ponselnya menampilkan pesan dari mantan pacar. Aiang merasa tidak berdaya karena segalanya terasa melawannya. Aiang menangis terseduh-seduh dan menelepon Jigan. Jigan bergegas berlari ke rumah Aiang mengabaikan mobil Ungyong yang baru saja ia kendarai ke rumahnya. Ketika Jigan tiba di restoran, ia melihat Aiang duduk di lantai dengan tangan berdarah dan sekelilingnya berantakan. Jigan bergegas menghampiri untuk menghibur Aiang dan membantunya mengobati luka sekaligus membersihkan restoran yang berantakan. Jigan harus bekerja keras sepanjang malam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu, Janju telah meluapkan semua beban di hatinya dan pemuda itu mengantarnya pulang. Saat ini Janju sudah memahami ketulusan hati pemuda itu. Akhirnya dia mengundangnya untuk menginap dan keduanya secara resmi menunjukkan kasih sayang mereka. Janju berbaring di pelukan hangat pemuda itu, berterima kasih padanya karena telah berada di sisinya saat dia kesulitan dan telah membantunya meluapkan semua kesedihan di hatinya. Keesokan paginya saat bangun, Janju melihat ke cermin dan mendapati matanya bengkak merah karena terlalu banyak menangis. Dia berpikir dirinya terlihat konyol. Tetapi tidak disangka, pemuda itu telah menyiapkan senjata rahasia untuknya, yaitu 2 sendok dingin untuk mengompres matanya. Dia juga memuji Janju, mengatakan bahwa meskipun matanya bengkak merah, dia tetap terlihat sangat cantik. Janju dengan canggung memegang 2 sendok itu untuk mengompres matanya dan merasa bahagia karena ada seseorang yang selalu mencintai dan peduli padanya. Sementara itu, 2 teman lainnya, Jigan dan Aiang, akhirnya punya waktu untuk duduk bersama dan mengobrol. Aiang berbagi bahwa ada hari-hari di mana ia merasa sangat kesepian dan sedih. Saat itu ia hanya ingin ada seseorang di sisinya untuk menghibur, tetapi sayangnya ia tidak punya siapa-siapa. Aiang juga menyemangati Jigan untuk terbuka pada Seungyong karena menghindar bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun juga, ia tetap harus menghadapinya, jadi mengapa harus terlalu banyak berpikir. Dia juga memberi nasihat kepada Jigan bahwa dalam cinta, jika tidak merebut dari orang lain, maka akan direbut oleh orang lain. Namun, Aiang juga mengakui bahwa melakukan itu selalu lebih sulit daripada mengatakannya, terutama bagi orang yang mengalaminya. Setelah membereskan semuanya, Jigan kembali ke rumah dan mengeluarkan gambar komiknya. Dia mengingat kenangan kecil setelah bertemu kembali dengan Seungyong dan mengingat saat dia mengungkapkan perasaannya padanya di masa SMP dan ditolak. Dia bertanya-tanya apakah mungkin untuk meninggalkan Seungyong di masa lalu. Meskipun belum ada jawaban pasti, akhirnya Jigan memutuskan untuk membatasi pertemuan dengan Seungyong. Setelah itu, Jigan memutuskan menelepon perwakilan Yun untuk meminta mengganti rekan kerja demi menghindari Seungyong. Namun, yang tidak diketahui Jigan adalah teror besar sedang diam-diam mendekatinya. Henyung telah membaca komik seperti lukisan cat air di internet dan merasa marah setelah mengetahui bahwa pemeran utama pria dan wanita dalam cerita itu adalah Seungyong dan Jigan. Tidak ada yang tahu apakah Henyung akan melakukan sesuatu yang buruk untuk membalas dendam pada Jigan. Tetapi jelas bahwa dia pasti tidak akan membiarkan Jigan. Sementara itu, Jigan tidak tahu bahwa dia akan berada dalam bahaya. Dia pergi ke ruang gambar untuk membahas pekerjaan dengan sutradara. Sutradara dengan terus terang bertanya tentang alur cerita yang akan terjadi setelah akhir komik seperti lukisan cat air. Apakah setelah itu pemeran utama pria dan wanita akan bertemu lagi ketika mereka dewasa? Jigan terdiam sejenak, dia tidak menyangka akan ditanya pertanyaan ini dan belum punya jawaban sementara. Setelah selesai berdiskusi, sutradara mengantar Jigan pulang. Di perjalanan sutradara mengundangnya untuk berpartisipasi menulis ulang naskah drama pengantin gila. Meskipun Jigan berpikir mereka belum cukup akrab untuk bekerja kreatif bersama, tetapi akhirnya dia setuju. Hal ini membuat sutradara sangat gembira, tetapi kemudian senyum di wajahnya menghilang saat Seungyong muncul. Sutradara tidak mengerti mengapa Seungyong datang ke sini. Keduanya menunjukkan sikap bermusuhan yang dingin. Jigan berdiri di samping melihat kedua pria itu saling berhadapan. Dengan bingung dia mengucapkan selamat tinggal kepada sutradara. Jigan memandang Seungyong, tahu bahwa kali ini dia datang bukan untuk membahas pekerjaan. Mungkin sudah waktunya masalah di antara mereka diselesaikan. Ternyata, sesaat sebelumnya ketika berada di perusahaan, Direktur Jigan telah memberitahu Seungyong bahwa Jigan ingin mengganti orang yang bertanggung jawab. Seungyong yakin Jigan sedang marah. Dia ingin bertemu dengannya untuk menanyakan dengan jelas. Seungyong terus terang bertanya, apa kamu sudah tahu tentang Henyung, kan?
Jigan diam-diam mengakui hal itu. Seung-yong berusaha menjelaskan kepada Jigan bahwa ia sudah putus dengan Hen-yung dan hanya mencintai Jigan. Tetapi Jigan tidak percaya. Ia bertanya, kamu putus sejak kapan? Seung-yong menjawab ia baru putus setelah bertemu lagi dengannya. Jigan merasa sangat kecewa dan menganggap Seung-yong mempermainkan hubungan asmara. Jigan menyadari bahwa dirinya benar-benar adalah orang ketiga yang tanpa sengaja ikut campur dalam hubungan orang lain. Meskipun Seung-yong meyakinkan bahwa ia mencintai Jigan, tetapi saat ini Jigan tidak lagi percaya pada kata-kata Seung-yong. Ia juga tidak ingin melanjutkan hubungan yang salah ini. Jigan mengatakan bahwa meskipun Seung-yong menjelaskan apapun, ia tidak akan mempercayainya. Inilah jawaban terakhir Jigan. Setelah itu ia memutuskan untuk berpisah. Meskipun Seung-yong tidak ingin melepaskan orang yang dicintainya, ia tidak punya pilihan lain selain pergi dengan sedih. Berdiri di luar rumah Jigan, Seung-yong teringat kembali saat ia dikejar oleh gadis-gadis sejak kecil dan menyadari masalah sebenarnya ada pada dirinya. Seung-yong memang seorang pria yang tampan dan lembut. Sejak masa sekolah, ia sudah menarik perhatian banyak gadis. Seung-yong sudah terbiasa dengan hal itu, dan bahkan ketika sudah punya pacar, Seung-yong tidak menolak menerima hadiah dari teman gadis lain. Seung-yong tidak memahami nilai dari penolakan. Hubungan asmaranya dengan Hen-yung juga dimulai dari kurangnya ketegasan Seung-yong. Meskipun ia sama sekali tidak mencintai Hen-yung, ia juga tidak menolak ketika Hen-yung menyatakan ingin mengejarnya. Maka hubungan mereka terus berlanjut dengan terpaksa sampai Seung-yong bertemu lagi dengan Jigan. Seung-yong secara kebetulan membaca komik seperti lukisan cat air di sebuah penerbitan. Ia tahu belum ada yang bertanggung jawab menjadi perwakilan untuk komik itu, sehingga Seung-yong mengajukan diri untuk mendapat kesempatan bertemu lagi dengan Jigan. Setelah bertemu Jigan, semua emosi di hati Seung-yong meluap. Untuk pertama kalinya ia merasakan perasaan cinta yang sesungguhnya. Namun saat ini Jigan sudah mengucapkan kata perpisahan padanya. Seung-yong juga tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada Jigan bahwa perasaannya terhadapnya adalah tulus. Pada akhirnya setelah semua yang terjadi, Seung-yong harus menanggung konsekuensi dari tindakan cerobohnya. Suasana hati Seung-yong menjadi buruk. Ia mengajak teman lamanya bertemu untuk minum dan menghilangkan kesedihan. Teman baiknya sangat terkejut melihat Seung-yong gagal dalam cinta untuk pertama kalinya. Karena sebelumnya dia selalu bersikap acuh tak acuh terhadap gadis-gadis lain. Seung-yong mengakui bahwa kali ini dia benar-benar menyukai gadis itu. Untuk pertama kalinya Seung-yong menyadari bahwa sisa rasa akhir dari minuman keras benar-benar menyakitkan. Seung-yong minum sampai mabuk hingga teman dekatnya harus memanggil taksi untuk mengantarnya pulang. Keesokan paginya Seung-yong tetap pergi bekerja seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Sutradara yang duduk di sebelahnya menyebutkan bahwa Ji-won ingin mengganti orang yang bertanggung jawab dan bertanya apakah Seung-yong mengetahuinya. Seung-yong diam tidak menjawab. Sutradara merasa suasana terasa tegang, sehingga ia angkat bicara meluruskan hubungan antara dirinya dan Ji-won. Mereka berdua hanyalah rekan kerja. Seung-yong dengan dingin memotong perkataan sutradara, sepertinya dia tidak ingin mendengar penjelasan itu. Setelah rapat diskusi film selesai, Direktur Yi-won mengajak semua orang untuk makan bersama. Ji-won ingin menolak segera, tetapi Direktur Yi-won berpendapat bahwa Ji-won dan sutradara belum pernah makan bersama. Mereka akan bekerja sama, jadi perlu ada ikatan yang lebih kuat. Ji-won merasa bingung dan terpaksa ikut. Saat semua orang bersiap pergi ke restoran, tiba-tiba turun hujan deras. Semua orang khawatir karena tidak membawa payung. Sutradara juga khawatir Ji-won akan basah. Tiba-tiba Seung-yong muncul dengan payung di tangan dan menyarankan Ji-won untuk ikut bersamanya. Sayangnya, pemandangan ini kepergok oleh Hen-yung yang kebetulan lewat. Dia berlari menghampiri, mengaitkan tangannya ke lengan Seung-yong, dan memperkenalkan diri sebagai pacarnya. Seung-yong diam, ia sama sekali tidak menjelaskan atau menunjukkan sikap menghindar. Ji-won berdiri di samping, merasa canggung melihat keduanya dan hatinya dipenuhi kekecewaan. Setelah itu, Hen-yung tidak ragu untuk ikut makan bersama semua orang. Selama percakapan, Hen-yung sengaja mengungkapkan bahwa Seung-yong dan Ji-won adalah cinta pertama satu sama lain. Hal ini membuat Direktur Yi-won curiga, apakah karena itu Seung-yong secara sukarela menjadi orang yang bertanggung jawab untuk Ji-won? Ji-won menjawab dengan canggung bahwa cerita mereka sungguh mendebarkan seperti sebuah drama, dan suasana tiba-tiba menjadi hening. Sutradara mengingatkan kembali bahwa Ji-won telah mengajukan untuk mengganti orang yang bertanggung jawab, tetapi Seung-yong berpendapat hal itu tidak diperlukan lagi, karena bagaimanapun juga, semua orang sudah tahu tentang hubungan mereka berdua. Jadi saat ini keduanya bisa bekerja sama dengan nyaman. Perkataan ini membuat Ji-won merasa canggung sekaligus marah. Akhirnya, dia melihat wajah asli Seung-yong. Dia benar-benar orang yang suka mempermainkan perasaan orang lain. Setelah pesta, Ji-won pergi dengan marah. Seung-yong buru-buru menghalangi
jalannya, ingin menjelaskan perilakunya kepadanya, tetapi Jiwon sudah benar-benar kecewa padanya. Jiwon langsung mengatakan bahwa Seung-young hanya menganggapnya sebagai boneka karena ia terus berhubungan dengan Han-yung. Jiwon berkata bahwa meskipun ia sudah berusaha memahaminya, itu benar-benar mustahil. Ia sudah terlalu lelah dan bahkan merasa jijik pada dirinya sendiri karena telah mencintainya. Setelah mengatakan itu, Jiwon pergi meninggalkan Seung-young sendirian berdiri di sana menghela napas. Tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Sutradara melihat Jiwon lewat dengan sedih, ingin menghiburnya, jadi ia berinisiatif mengajak Jiwon ke bioskop di rumahnya. Sutradara menunjukkan kepada Jiwon film debutnya yang menceritakan kisah cinta dengan mantan pacarnya, mirip dengan situasi yang sedang dialami Jiwon. Jiwon terus memuji bahwa itu adalah film yang sangat bagus dan mendalam. Meskipun tidak banyak orang yang tahu, itu layak dianggap sebagai film seni kelas atas. Jiwon sekarang mengerti mengapa sutradara begitu peduli dengan kehidupan cintanya. Ternyata karena mereka berdua memiliki pengalaman yang serupa dalam perjalanan mengantar Jiwon pulang. Sutradara bertanya padanya apa perbedaan terbesar antara usia 20 dan 30 tahun. Jiwon samar-samar menebak itu adalah kondisi fisik, tetapi sutradara mengatakan perbedaan terbesar adalah bisa fokus bekerja setelah putus cinta. Jiwon tertawa bahagia melihat temannya di depan berusaha menghiburnya. Jiwon merasa suasana hatinya sudah jauh lebih baik. Keduanya saling menyemangati berharap bisa mengubah kesedihan menjadi motivasi. Jiwon fokus pada pekerjaannya dan melupakan Seung-il. Jiwon mendapatkan kembali semangatnya dan menggambar ulang karakter utama pria dengan hati-hati. Atasan wanitanya juga diganti menjadi Direktur Ilwon. Begitulah Jiwon kembali ke kehidupan sehari-hari tanpa kehadiran Seung-il. Segala sesuatu tampaknya berubah seiring waktu dan bergerak maju. Setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri. Sekarang, Kang Jo memiliki Juni-ang di sisinya yang merawatnya, dan Ai-ang juga telah melupakan pacar buruknya. Ketiganya bertemu untuk makan hidangan baru yang dimasak oleh Ai-ang. Meskipun tidak enak, mereka semua merasa bahagia karena bisa bersama. Namun, hidup adalah drama. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Begitu juga dengan Jiwon. Ketika dia mengira semuanya baik-baik saja, kesulitan tiba-tiba datang. Saat Jiwon dan sutradara meninggalkan ruangan, ponsel mereka berdering pada saat yang sama. Sebuah berita buruk datang kepada Jiwon. Seseorang telah memposting artikel yang menjelek-jelekan Jiwon sebagai pelakor yang merusak kebahagiaan orang lain. Postingan ini dengan cepat menjadi viral di internet, membuat Jiwon merasa dunianya runtuh lagi. Dia bergegas lari ke kantor penerbitan. Tapi begitu Jiwon melangkah masuk, dia mendengar perdebatan sengit di antara rekan-rekannya. Mereka tidak tahu apakah postingan itu benar. Jiwon yang malu berlari keluar, tetapi ketika dia sampai di pintu, dia bertemu Seung-eu yang menariknya ke atap untuk berbicara. Jiwon salah paham bahwa Seung-eu adalah orang yang memposting artikel itu dan reuni mereka sebenarnya adalah balas dendamnya. Tampaknya Seung-eu tahu segalanya dari A sampai Z dan ternyata semuanya hanyalah bagian dari rencana besarnya. Masalahnya, pria itu bahkan tidak repot-repot menjelaskan sepatah kata pun, hanya berbalik dan bertanya kepada Jiwon apakah dia benar-benar percaya pada dirinya sendiri, seolah-olah dia juga tidak terlalu mempercayainya. Sementara karya Jiwon sedang dihujani kritik tanpa ampun oleh netizen. Dia sendiri juga tidak repot-repot membela diri, membuat orang luar hanya bisa diam-diam pergi, tidak lupa meninggalkan sedikit kesedihan. Jiwon kemudian berkeliaran di jalan, sambil berjalan memikirkan kembali kata-kata Seung-eu bahwa sebenarnya dia lebih mempercayainya daripada dia mempercayai dirinya sendiri. Dia mulai ragu apakah dia benar-benar selemah itu. Sementara itu, Seung-eu telah mengungkap kebenaran dan menyadari drama ini. Itu semua adalah ulah Han-yung yang menjadi sutradara, produser, sekaligus aktor utama dengan judul Balas Dendam Cinta Balas dendam. Ternyata setelah pesta malam yang menentukan itu, setelah Jiwon pergi, Seung-eu mengantar Han-yung pulang dan sekaligus menceraikannya. Menegaskan dengan tegas bahwa dia hanya mencintai Jiwon seorang, tidak ada orang lain. Han-yung sangat marah dan merasa terhina sampai memutuskan untuk melakukan permainan besar dengan menjelek-jelekan Jiwon untuk melampiaskan amarahnya. Seung-eu kemudian menemuinya lagi, kali ini tidak lupa mengucapkan terima kasih karena akhirnya Han-yung mau melepaskannya. Sementara itu, Jiwon menghilang seperti paket yang hilang. Zanju dan Ai-ang menelepon, mengirim pesan, mengirim sinyal asap, tetapi sia-sia. Zanju bahkan panik sampai harus mengirim pesan memohon Jiwon agar tidak melakukan hal-hal yang tidak bijaksana. Untungnya, beberapa hari kemudian, Jiwon tiba-tiba muncul di restoran Ai-ang, terlihat sangat putus asa. Melihat Jiwon yang berantakan, Ai-ang hanya bisa menenangkan semangatnya, menekankan bahwa semua kesalahan bukan padanya. Dia juga melaporkan bahwa dia dan Juni-ang telah mengambil tangkapan layar semua komentar jahat di internet untuk memudahkan gugatan. Tapi Jiwon berpendapat bahwa orang-orang tidak salah karena dia tahu betul Seung-il sudah punya pacar, namun dia tetap saja terjun ke dalamnya seperti mengat yang jatuh cinta tanpa peduli. Dia mengakui terlalu mencintai sampai kehilangan akal sehatnya dan sekarang terluka seperti ini.
Setelah itu, Jiwon memutuskan untuk pulang sendirian, dalam hati hanya ingin menyendiri di tempat yang tenang. Dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba bertemu lagi dengan sutradara. Ternyata setelah membaca rumor di internet, beliau sangat mengkhawatirkannya dan bergegas mencarinya. Tepat pada saat itu, ponsel Jiwon menampilkan notifikasi bahwa webtoon seperti lukisan cat air akan dihapus. Sutradara berdiri memandangnya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, hanya diam seperti karakter latar dalam film sedih. Jiwon menyeret tubuhnya yang kelelahan setelah guncangan yang terus-menerus menimpanya, lalu dia melihat Seung-il sudah berdiri menunggunya di depan pintu. Dia memberitahu bahwa dia telah membantunya menghapus semua artikel dan komentar jahat itu. Tapi Jiwon hanya merasa hal itu tidak ada bedanya dengan membasuh muka dengan air hujan, itu tidak membantunya sama sekali. Meskipun dihapus, tidak ada yang akan lupa, dia menyalahkannya karena tidak mengatakan yang sebenarnya tentang keberadaan Haenyung sejak awal. Jika tidak, dia tidak akan terlibat dalam tragedi cinta episode 2 ini. Seung-il menundukkan kepala mengakui kesalahannya, tetapi Jiwon tidak ingin mendengar apapun lagi. Dia terus terang menyatakan putus tanpa perlu berbasa-basi, lalu berlari masuk rumah, terduduk dan menangis seolah seluruh dunia baru saja runtuh menimpanya. Di luar, Seung-il juga meneteskan air mata secara diam-diam, seolah langit sedang hujan terbalik. Sementara kisah cinta orang lain berakhir, Janju perlahan mendapatkan kembali semangatnya berkat dukungan moral dari Juni Ang. Hari ini adalah hari terakhirnya memandu acara Dunia Impian Janju. Setelah hari ini, acara tersebut akan diserahkan kepada orang lain, dan dia secara resmi bergabung dengan kelompok pengangguran. Namun, dalam syuting terakhir, dia tetap tersenyum profesional seolah tidak pernah ada kesedihan, mengakhiri semuanya dengan sempurna. Malam itu, ketika dia pulang, dia melihat Juni Ang sudah menyiapkan makan malam yang penuh perhatian dan menunggunya. Janju makan dengan nikmat, merasa hidup masih memiliki sedikit rasa manis. Meskipun di luar sedang badai, setidaknya di dapur masih ada seseorang yang menunggunya pulang. Keesokan harinya, Janju mengumpulkan semua keberaniannya untuk menemui penanggung jawab stasiun dan meminta kesempatan untuk memandu acara tentang pendidikan, hal yang pernah dia tolak selama 3 tahun. Sekarang dia tidak lagi terikat dengan acara lama, dia memutuskan untuk mencoba meskipun dia tahu dia masih takut pada kamera seperti takut hantu. Hal ini membuat penanggung jawab gembira, sementara Janju diam-diam memberikan dirinya tepuk tangan mental karena berani melangkah melewati rasa takutnya. Sementara itu, untuk Jiwon, setelah beberapa hari hidup menyendiri seperti seorang pertapa, akhirnya dia mau bangkit, mencabut semua gambar di papan tulis, dan menyatakan akan memulai lagi dari awal seperti seorang prajurit yang baru saja bangkit. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya, permintaan maaf untuk Haenyung. Bagaimanapun, Jiwon pernah ikut campur dalam hubungan orang lain, setidaknya dia harus menunjukkan sedikit niat baik. Jiwon memutuskan untuk menemuinya. Haenyung sudah memotong habis rambut panjangnya dan mengecatnya merah menyala seolah mengumumkan musim kebencian baru. Jiwon melihat rambut itu dan teringat dirinya beberapa tahun lalu setelah diputuskan pacarnya. Dia juga pernah berdiam diri di tengah hujan, linglung, lalu memotong habis rambut kesayangannya seolah memutus seluruh masa lalu. Dia mengerti perasaan Haenyung saat ini dan sedikit banyak bersimpati dengan rasa sakit yang dia alami. Tapi sepertinya Haenyung masih belum bisa memaafkan, masih memendam kebencian seperti memeluk bantal setiap malam. Karena Jiwon telah terang-terangan merebut apa yang dia sebut sebagai kebahagiaan seumur hidup. Sementara itu, Jiwon dengan tulus berharap suatu hari nanti Haenyung akan mengurangi kebenciannya terhadapnya. Jiwon juga tidak segan mengakui dirinya yang salah, yang terjerumus ke dalam kisah cinta yang merugikan ini. Semoga Haenyung berhenti menyalahkan dirinya sendiri seolah-olah dia sangat bersalah seperti itu lagi. Mendengarnya seperti sebuah tulisan debat di media sosial, tetapi ketahuilah, ini adalah isi hati Jiwon yang paling tulus. Dan memang seharusnya begitu, coba tanyakan bagaimana mudahnya melepaskan seseorang yang pernah dicintai sampai ingin menamai anak dengan nama mereka. Justru karena itulah, meskipun Jiwon tahu betul Seung-il sudah punya pacar, dia tetap memutuskan untuk bermain tutup mata, berharap Dewa Cupid yang tertidur tidak salah panah lagi. Sayangnya, Haenyung hingga akhir masih memendam amarah, sepertinya dia masih belum merasa terhibur setelah diperlakukan seperti itu. Setelah meninggalkan adegan drama, Haenyung melangkah ragu di jalan panjang, menggambarkan satu hari lagi yang menguras energi kehidupan. Sementara itu, Jiwon ini telah mencapai tingkat kebijaksanaan orang yang berpengalaman, masih berharap Haenyung akan segera menemukan kembali versi cerah dari dirinya yang terkubur oleh cinta yang penuh drama. Untuk Jiwon sendiri, dia tampaknya telah menemukan kembali semangatnya setelah guncangan emosional. Dia datang ke restoran Ai Ang seperti pemeran utama wanita pasca putus yang bersinar. Lalu Juni Ang dengan bakat memasak alaminya, menyajikan tteokbokki pedas merah menyala, seolah menunjukkan cinta yang membara untuk dicicipi oleh kedua ratu kuliner. Meskipun pedasnya membuat mata mereka berair, keduanya mengangguk memuji kelezatannya, dan Ai Ang bahkan mengayunkan tangan menuntut kenaikan gaji untuk pria itu.
Setelah perut ditenangkan oleh api pedas, suasana hati Jiwon juga membaik seperti resleting rusak yang diperbaiki. Tidak ingin menyanyiakan momen euforia, dia segera menelepon sutradara dan membuat janji bertemu di ruang kerja yang, meskipun terdengar tidak romantis, sangat praktis. Sutradara, tak perlu dikatakan, mendengar kabar itu seolah bertemu grade 5 nilai 5 SMA, terlihat sangat senang dan tidak bisa menyembunyikan rasa sayangnya dengan kata-kata yang tak terbantahkan. Jiwon bertanya langsung, pemeran utama telah meninggalkan peran, apakah Anda ingin melanjutkan proyek ini dengannya? Siapa sangka sutradara menjawab dengan santai, ganti saja aktor lain, selesai, mengapa harus pusing? Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah buku komik dan Jiwon langsung mengenali bahwa itu adalah karya pemenang penghargaan pertamanya dalam sebuah kompetisi terbuka di masa lalu. Dia bertanya dengan heran alasannya, dan sutradara mengakui tanpa ragu bahwa dia adalah penggemar setia sejak Jiwon masih menggunakan pensil rautan tangan dan selalu menghargai karyanya. Jiwon ingin menangis karena terharu mendengarnya, lalu membawa buku komik itu pulang seperti harta karun yang berharga. Sudah lama sekali dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat kembali kejayaan lamanya. Setiap halaman komik adalah setiap film yang memutar kembali masa mudanya, di mana sosok Sol Eu terukir jelas di hatinya, di bawah goresan tinta hitam. Lalu Jiwon, seperti seorang prajurit emosi yang bangkit, memutuskan untuk mengakhiri sendiri cerita yang belum selesai. Dia menarik napas dalam seperti seorang biksu yang bersiap memasuki alam meditasi dan menyelesaikan babak terakhir seperti lukisan cat air yang penuh perasaan. Dia juga tidak lupa menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada pembaca karena telah membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Untuk merayakan kebangkitan kreatif Jiwon sekaligus merayakan Zanju yang naik pangkat menjadi bintang terang di langit pertelevisian. Ai Ang mengadakan pesta kecil yang akrab di restoran yang sudah akrab. Tiga sahabat dan Juni Ang bertepuk tangan seperti merayakan ulang tahun, menikmati makanan dan anggur. Jiwon minum sampai mabuk lemah sepertinggi, lalu berjalan sambil menari-nari di rumput dengan sangat santai dan polos. Tepat pada puncak euforia, mantan pacarnya tiba-tiba muncul. Tidak panik sama sekali, Jiwon memukul kepala pria itu sekali lalu sekalian memakinya, menyebutnya tikus busuk. Setelah itu, dia pergi dengan gaya seorang dewi balas dendam yang telah menyelesaikan misi. Hidup akhirnya kembali ke orbitnya. Jiwon terus bekerja sama dengan sutradara Yuen. Meskipun keduanya selalu tidak sependapat seperti anjing dan kucing, pada akhirnya mereka tetaplah rekan kerja yang tahu cara mendengarkan dan berkompromi. Kang Jo resmi debut menjadi MC, tidak lagi gemetar di depan kamera seperti saat baru memulai karir, tetapi sekarang sudah sangat berkarisma. Ai Ang masih menjalankan restoran kecil yang dipilih oleh ketiga gadis itu sebagai surga perut kenyang dan hati gembira. Suatu hari yang indah, Ai Ang menyajikan minuman beralkohol racikan baru dengan penuh percaya diri, mengundang Jiwon dan Kang Jo untuk mencicipi. Tak disangka, kali ini sukses besar, begitu enak sampai keduanya mengira sedang meminum esensi kebahagiaan. Maka, ada alasan lagi untuk mengadakan pesta, tetapi kali ini lebih istimewa karena ada tambahan kehadiran sutradara Cha. Semua orang tertawa gembira, mengangkat gelas seolah semua badai yang pernah ada hanyalah butiran debu di bawah sinar matahari sore. Meskipun kehidupan mereka masih selalu menyimpan masalah tak bernama, tetapi berkat adanya satu sama lain, teman-teman yang berharga lebih dari berlian dan saham yang melonjak, jadi tidak peduli seberapa besar badainya, mereka masih bisa tersenyum dan melangkah maju tanpa ragu sedikit pun. Baiklah, film berakhir di sini. Kalian luangkan 3 detik untuk berlangganan saluran kami sebagai dukungannya. Terima kasih telah menonton saluran kami. Sampai jumpa lagi di film berikutnya. Oke, bagian ulasan film hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.